Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tessa Nurapni dengan NPM A1G024067. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis skripsi dengan judul Pengaruh Media Gambar Tabot terhadap Kemampuan Menulis Karangan Deskripsi Siswa Kelas 4 SDN Gugus 5 Kota Bengkulu, yang disusun oleh Nurul Hidayah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu pada tahun 2024. Dalam analisis ini, saya akan membahas mengenai isi penelitian yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya, apakah terjadi peningkatan atau tidak, dan apa yang akan saya lakukan jika menjadi guru nantinya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai isi atau komponen penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Nah, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Penelitian kuantitatif dipilih karena peneliti ingin mengetahui pengaruh suatu perlakuan terhadap hasil belajar siswa menggunakan data berbentuk angka. Metode kuasi eksperimen digunakan karena penelitian ini melibatkan dua kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan media gambar tabot, sedangkan kelas kontrol menggunakan media PowerPoint dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi menulis karangan deskripsi. Desain penelitian yang digunakan adalah post-test only control group design, artinya siswa tidak diberikan pretest di awal, tetapi langsung diberikan perlakuan. Nah, kemudian dilakukan post-test atau tes akhir untuk melihat hasil belajar siswa setelah pembelajaran berlangsung. Untuk populasi penelitian, peneliti mengambil siswa kelas 4 SD Negeri Gugus 5 Kota Bengkulu, sedangkan sampel penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 4A SDN 02 Kota Bengkulu sebagai kelas eksperimen dan kelas 4C SDN 09 Kota Bengkulu sebagai kelas kontrol. Nah, teknik pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berdasarkan kelompok kelas. Instrumen penelitian yang digunakan berupa tes tertulis berbentuk uraian, yaitu siswa diminta membuat karangan deskripsi. Kemudian yang kedua, apakah terjadi peningkatan atau tidak? Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rata-rata post-test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, itu yang menggunakan media gambar tabot diperoleh nilai rata-rata sebesar 65,92%, sedangkan pada kelas kontrol yang menggunakan media PowerPoint memperoleh rata-rata sebesar 48,88%. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa nilai kelas eksperimen lebih tinggi dibanding kelas kontrol. Artinya, penggunaan media gambar tabot memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan siswa dalam menulis karangan deskripsi. Selain itu, hasil uji T menunjukkan nilai T hitung sebesar 5,881, sedangkan T tabel sebesar 2,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan media gambar tabot terhadap kemampuan menulis siswa. Dengan kata lain, gambar tabot terbukti mampu mengembangkan lebih efektif dibandingkan penggunaan media PowerPoint pada penelitian ini.
Kemudian yang ketiga yaitu kelebihan dari skripsi ini. Menurut hasil analisis saya, terdapat beberapa kelebihan dalam skripsi ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan media pembelajaran yang menarik dan kontekstual, yaitu budaya lokal Kota Bengkulu berupa Tabot. Hal ini menjadi nilai tambah karena siswa belajar sekaligus mengenal budaya daerahnya sendiri. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan kelas eksperimen dan kelas kontrol sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan secara lebih jelas. Kemudian yang ketiga, instrumen penelitian telah melalui uji validitas dan reliabilitas sehingga data penelitian lebih dipercaya. Nah, selain memiliki kelebihan, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, penelitian ini tidak menggunakan pretest, sehingga kemampuan awal siswa sebelum perlakuan tidak diketahui secara pasti. Kemudian yang kedua, jumlah sampel penelitian masih terbatas karena hanya dilakukan pada 2 sekolah di Gugus 5 Kota Bengkulu, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan ke semua sekolah. Kemudian yang ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada kemampuan menulis karangan deskripsi, sehingga belum mencakup kemampuan bahasa Indonesia lainnya. Dan yang terakhir, apa yang akan saya lakukan jika menjadi guru nantinya? Nah, jika nantinya saya menjadi seorang guru, saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih kreatif, menarik, dan dekat dengan kehidupan siswa. Berdasarkan hasil skripsi ini, saya belajar bahwa penggunaan media pembelajaran yang kontekstual seperti budaya lokal dapat meningkatkan minat dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan berbagai media pembelajaran yang inovatif, tidak hanya terpaku pada buku atau ceramah saja, tetapi juga memanfaatkan gambar, permainan edukatif, maupun budaya daerah agar siswa lebih aktif dan antusias dalam belajar. Selain itu, saya juga ingin menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa bosan dan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Nah, sekian pemaparan analisis skripsi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.